razaqtani minal irfan syukran kitab sudah semua, masih ada ini satu kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Imamul Asy'ari wal Imamul Maturidi. Al-Imamul Asy'ari utawi menjelaskan tentang Imam Asy'ari wal Imamul Maturidi lan Imam Al-Maturidi. Wal muradu utawi yang dikehendaki bi ahli sunnati kelawan ahli sunnah iku al-Imamu Abul Hasan Al-Asy'ari wal Imamu Abu Mansur Al-Maturidi wa atba'uhuma lan piro-piro pengikutnya Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Para pengikut dari kedua imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bayani minal ulama'i, penjelasannya minal ulama'i saking piro-piro ulama. Wa ghairihim lan sakliyane ulama. Wa ghairihim lan sakliyane ulama. Walidzalika lan karena demikian wal muradu bi ahli sunnah. Walidzalika lan karena demikian wal muradu bi ahli sunnah. Qala berkata sapa Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syahiri kang terkenal bi Murtada Az-Zabidi dengan Imam Murtada Az-Zabidi. Bi Murtada Az-Zabidi dengan Imam Murtada Az-Zabidi. Idza utliqa nalikane diucapno apa ahli sunnati wal jamaah. Kalau disebut diucapkan enggak artinya disebut ya. Kalau disebut nama ahli sunnah wal jamaah, wal muradu maka utawi yang dikehendaki. Wal muradu maka utawi kang dikarepno bihim kelawan ahli sunnati wal jamaah iku al asy'ariyatu piro-piro asy'ariyah golongane Imam Asy'ari wal Maturidiyatu lan golongane Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dalam banyak hal ketika orang menyebut atau mengucapkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, maka di dalamnya yang dimaksud atau otomatis ada dua nama tokoh di bidang akidah, di bidang tauhid, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang siapa Imam Asy'ari itu? Al-Imamu Al-Asy'ari. Imam Asy'ari Al-Imamu Abu Hasan Al-Asy'ari. Namanya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wulida dilahirkan sopo Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sanata sittina wa mi'atain pada tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Jadi ini masuk dalam kelompoknya ulama ahli sunnah, ulama salafus sholih. Ulama apa? Salafus sholih. Jadi ulama salaf itu ulama yang hidup pada sekitar abad ketiga, ya, abad ketiga itu.
Ini kan 260, berarti masih masuk dalam abad ketiga, masuk abad ketiga. Wa ismuhu utawi asmane, wa ismuhu utawi asmane Abu Hasan al-Asy'ari iku Ali bin Ismail bin Abi Bishr bin Abi Bishrin gitu ya, bin Abi Bishrin Ishaq ibn Salim. Iku Ismail bin Abi Bishrin Ishaq bin Ismail bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdata bin Abi Musa al-Asy'ari. Wa ismu Abi Musa al-Asy'ari, wa ismu Abi Musa utawi asmane Abi Musa iku Abdullah bin Qais. Jadi asmanya Abi Musa al-Asy'ari namanya adalah Abi Musa Abdullah bin Qais, sahibu Rasulullah, yang menjadi sahabatnya. Sahibu Rasulullah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu mukum ridhani sapa Allah anhu saking Abi Musa Abdullah bin Qais. Ruya diriwayatkan, tentunya majul, ruya diriwayatkan apa annal imama, sesungguhnya imam ini maksudnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Annal imama satene Imam Abu Hasan al-Asy'ari iku makasa berdiam, artinya menetap. Iku makasa menetap sopo imam, iku makasa menetap sopo imam Isrina sanatan ing 20, Isrina ing 20 apa nih sanatan tahunnya, menetap selama 20 tahun. Yusolli salat sopo imam Abul Hasan al-Asy'ari. Yusolli salat sopo imam as-subha ing salat subuh biwudu'il isya'i, dengan wudunya salat isya. Biwudu'il isya'i, dengan wudunya salat isya. Artinya apa ini? Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu ketika sholat subuh itu tidak pakai wudhu lagi, wudhunya sudah pakai wudhunya ketika isya itu. Berarti beliaunya tidak tidur, tidak apa? Tidak tidur, tidak batal, makanya gitu ya. Semalam berarti terus beribadah, sholat, ya apa? Membaca gitu, baca kitab, terus itu ibadah. Nyambung sampai subuh itu selama berapa tahun? 20 tahun. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Jadi punya keistimewaan yang luar biasa. Itu namanya sudah karomah. Kalau orang tidak diberi kekuatan, ya tentu tidak akan kuat kan gitu. Orang sari pada malam hari, kemudian tidak posisi, tidak batal, lalu kemudian kamu qiyamul lail saja sudah sempoyongan ya. Qiyamul lail, padahal qiyamul lail ini jam 4 kurang seperempat di sana. Jam 3 paling benar ya, paling cepat. Ini sampai kapan? Subuhnya pakai wudu isya. Siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Wa kana lan ono apa nafaqatuhu. Wa kana lan ono apa nafaqatuhu, nafaqahnya, biaya hidupnya. Apa nafaqatuhu, nafaqahnya imam iku sab'ata asyara, 17 apa nih dirhaman. Hanya 17 dirham fi kulli sanatin. Jadi kan setiap bulannya hanya lebih dari 1,5 dirham. Wahuwa fi awali amrihi, wahuwa uta Imam Abu Hasan, wahuwa uta Imam Abu Hasan al-Asy'ari fi awali amrihi, ing dalam awal perkoroni, maksudnya awal perjalanan hidupnya, di awal-awal belajarnya Imam Abu Hasan. Iku akhoda mengambil, maksudnya belajar. Iku akhoda mengambil atau belajar sopo Imam Abu Hasan al-Asy'ari ilmal kalami ing ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu akidah. Ilmu kalami ing ilmu kalam anil Jubai saking Imam Jubai.
Imam Jubai Al-Mu'tazili kang bangsa Mu'tazilah. Al-Mu'tazili kang mulu golongane Mu'tazilah. Jadi gurunya yang pertama itu golongan masuk dalam guru dari kelompok atau golongan Mu'tazilah. Nanti namanya Imam Al-Jubai. Siapa namanya? Al-Jubai tadi. Al-Jubai Al-Mu'tazili. Summa faroko kemudian meninggalkan atau berpisah. Summa farokohu mongkonuli berpisah, meninggalkan sopo Imam Abu Hasan Asy'ari hu ing Jubai. Lalu kemudian ditinggalkan Imam Jubai. Limana min ro'ahu, limana min karena waktu tidur ro'a yang bermimpi. Limana min karena ketika tidur karena mimpi, ro'a yang bermimpi sopo Imam Abu Hasan Asy'ari. Ro'a yang melihat du'ing Jubai. Warja'an li'tizal, warja'alan kembali balik sebab Abu Hasan al-Asy'ari anil i'tizal saking i'tizal. I'tizal itu Mu'tazilah tadi itu. Wa huwa adharu dzalika idharan. Wa huwa Imam Abu Hasan Asy'ari iku adharu menampakkan, menyampaikan, mengumumkan. Iku adharu gitu ya. Iku adharu menyampaikan. Wa huwa Imam Abu Hasan Asy'ari iku adharu menyampaikan, melahirkan, mengungkapkan gitulah. Itu fi'il madhi ya. Adhar menyampaikan sapa Imam Abu Hasan Asy'ari dzalika demikian manam ro'ahu, impian itu diumumkan. Idharan kelawan mengumumkan, kelawan menampakkan temenan. Fasoida muka munggah sapa Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Fasoida muka naik sapa Imam Abu Hasan Asy'ari mimbarul Basrati ing mimbarnya Basrah. Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jum'ah. Dia mengumumkan, menyampaikan tentang mimpinya itu di atas mimbar yang ada di Basrah, tempat pengajian gitu ya, tempat menyampaikan khutbah. Wanada lan menyampaikan, memanggil, wanada lan memanggil lan menyampaikan sapa Abu Hasan Asy'ari ya ala sautihi dengan suara yang keras, ya ala sautihi dengan jure suarane Abu Hasan, maksudnya menyampaikan yang terkait dengan mimpi ya, dalam tidurnya itu disampaikan di atas mimbar di depan banyak orang itu. Ini isinya mimpinya. Man arafani faqad arafani. Man utawi sapane wong iku arafa melihat. Man arafa man utawi sapane wong arafa melihat sapa mani ing ingsun, faqad arafa maka teman-teman melihat sapa mani ing ingsun. Waman utai sapane wong lam ya'rif yang tidak mengetahui, lam ya'rif lamara mengetahui sapa mani ing ingsun. Ana fulanun bin fulan. Kalau yang tidak tahu saya kenalkan. Saya analah ana fulanun bin fulan. Ya, saya ini Abu Hasan al-Asy'ari ini. Kuntu ana sapa ingsun iku aqulu berkata sapa ingsun. Awalnya ketika saya kata Abu Hasan di atas mimbar itu, saya ikut Mu'tazilah karena guru saya adalah Jubai Al-Mu'tazili tadi itu. Sehingga saya meyakini awalnya adalah bi khalqil Quran. Quran itu makhluk. Quran itu hadis, bukan qadim. Nah, itu keyakinannya Mu'tazilah. Wa anna Allah yang kedua, saya mengikuti keyakinan Mu'tazilah. Wa anna Allah sa'atuni Allah iku la yura, tidak bisa dilihat sapa Allah. La yura ora bisa dilihat sapa Allah fid daril akhirah bil absari dengan pandangan mata. Wa annal ibadah yang ketiga, saat saya berguru pada Jubai, pada Imam Jubai yang Mu'tazili itu, yang ketiga keyakinan saya wa annal ibadah, sesungguhnya seorang manusia, wa annal ibadah saat temani piro-piro hamba manusia itu yakhlukuna padha menciptakan sapa ibad.
Ini apa pikiran atau mazhabnya siapa? Mu'tazilah pikirannya. Wa annal ibadah iku yakhluquna padha menciptakan sapa ibad. Afa'alahum ing pira-pira perbuatannya ibad. Itu selama ini yang saya ikuti dari guru saya yang bernama siapa? Guru saya yang bernama siapa? Jubai. Coba ingat gurunya Abu Hasan siapa namanya? Jubai. Jubai ini termasuk tokohnya Mu'tazilah. Keyakinannya tadi itu Quran itu makhluk, hadis, ya. Kalau Allah nanti di akhirat tidak mungkin bisa dilihat. Keyakinan ini bertentangan dengan aswaja semua. Bahwa manusia bisa menciptakan seluruh perbuatannya. Allah sudah tidak terlibat, itu Mu'tazilah. Baik. Terus dia bertobat, wahana dan ingatlah, wahana lan ingatlah ana utawi ingsun, wahana lan ingatlah ana utawi ingsun iku taibun orang yang bertaubat. Ingatlah saya saat ini sedang bertaubat minal i'tizali saking Mu'tazilah. Mu'taqidan halim yakini, mu'taqidan roti halim yakini penolakan. Mu'taqidan roti halim meyakini, ar-raddi menolak, yakin dan menolak alal mu'tazilati ingatasi Mu'tazilah. Jadi berbalik menolak terhadap paham Mu'tazilah tadi. Oke, sekarang tidur yang dimaksud tadi kayak apa? Ini ceritanya. Wal manamu utawi tidur al maksud yang dimaksud tadi Imam Abu Hasan Asy'ari gara-gara mimpi dalam tidurnya itu lalu kemudian mencabut diri dari gurunya Jubai tadi, Imam Al-Jubai Al-Mu'tazili. Nah, mimpinya kayak apa? Wal mana mutawi tidur al-maksudu yang dimaksud. Qala dawuh sapa Subki Imam Subki menjelaskan tentang tidur ya, yang lalu bermimpi dalam tidurnya tadi Abu Hasan. Wayukilan menceritakan sapa Subki an mabda'i ruju'i, menceritakan ya, wayukilan menceritakan sapa Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini sudah Abu Hasan Al-Asy'ari. Wayukilan menceritakan sapa Abu Hasan Al-Asy'ari, menceritakan an mabda'i ruju'i saking awal kembalinya, an mabda'i ruju'i saking awal rujuk kembali atau mencabut diri dari Mu'tazilah. Annahu sesungguhnya Imam Abu Hasan Asy'ari, annahu saatnya Abu Hasan Asy'ari kana ono sapa Abu Hasan Asy'ari iku naiman sari tidur, iku naiman lagi sari fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Begini Faro'a maka bermimpi an-nabiyya ing bertemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hasan Asy'ari ini dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Jadi ingat ya, kalau mimpi bertemu Nabi itu pasti benarnya itu Nabi, tidak mungkin yang lain. Tapi kalau selain Kanjeng Nabi itu sangat atau kemungkinan salahnya itu besar, gitu ya. Kemungkinan tidak benar itu akeh, artinya tidak sama, gitu ya. Itu bisa saja penjelmaan dari beberapa orang atau beberapa makhluk seperti setan atau jin yang menjelma di dalam impian. Nabi itu tidak bisa diserupai oleh setan, itu tidak bisa. Jadi setan membo Nabi itu tidak bisa. Kalau membo yang lain itu bisa semua, bisa. Gitu. Makanya biasanya dia melakukan tipuan dengan membo-membo seperti seorang tokoh, seperti seorang yang alim, yang soleh gitu ya, untuk menipu. Nah khusus Kanjeng Nabi ini tidak bisa. Sehingga kalau orang itu mimpi bertemu Nabi itu pasti benarnya. Nah ini Imam Abu Hasan Asy'ari bertemu dalam mimpi, dalam tidurnya itu mimpi bertemu dengan siapa? Kanjeng Nabi. Kapan? Tidurnya itu kapan? Pada bulan Ramadan. Faqala maka dawuh, faqala maka berkata lahu maring Abu Hasan. Faqala dawuh sapa Nabi, nabinya. Faqala maka dawuh sapa Nabi lahu maring Abu Hasan Asy'ari.
Kala moko dawuh sapa Nabi dalam mimpinya, Nabi itu berkata, Nabi itu dawuh kepada Abu Hasan, ya, matur ya, ngomongi, dawuhi pada siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya Ali, wahai Ali, menyebutnya ini ya. Nabi menyebut Ali bin Ismail tadi itu. Ya Ali, wahai Ali, jadi nama aslinya kan Ali bin Ismail itu dari di awal itu ya. Ya Ali, wahai Ali, unsur, tulunglah. Unsur nulungo siro al-madhahiba ing piro-piro madhab al-marwiyata kang diriwayatkan ani saking ingsun fa innaha maka sesungguhnya madhahib al-marwiyah iku al-haqqu madhab yang benar. Nah ini ya, iku al-haqqu madhab yang benar. Jadi pengumumannya kayak gitu tadi. Waqat taqarrarat telah teman-teman berulang-ulang. Waqat taqarrarat telah teman-teman berulang-ulang. Apa hadhihi ru'yatu ikilah impian miraran hali berulang-ulang. Jadi beberapa kali mimpi bertemu Nabi dan mimpi didawuhi kayak tadi itu. Nabi dawuh dengan dawuh yang sama. Apa dawuhnya? Ya Ali unsur apa? Ya Ali unsur al-madhahiba al-marwiyata anni fa innaha al-haq al-haq. Ini dawuh siapa? Kanjeng Nabi kepada siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Kapan ini disampaikan Nabi? Pada saat mimpi di bulan Ramadan. Abu Hasan ini diulang, mimpi itu berulang atau terjadi sampai 3 kali mimpinya itu. Waqat taqarrarat teman-teman berulang-ulang opo mimpi tadi ini. Waqat taqarrarat teman-teman berulang-ulang opo ra'ahu fil manam tadi ini. Opo ra'ahu fil manam. Opo hadiru ya, soalnya di belakang. Waqat taqarrarat teman-teman berulang-ulang opo hadiru yaitu ikilah impian. Miroron hali beberapa kali. Ar-ru'yatul ula utai mimpi yang pertama iku fil asyril awal. Ing dalam 10 hari yang pertama fil asyril awal min Ramadan. Ya. 10 hari yang pertama dari Ramadan. Fil asyril awal. Di tanggal 10 Ramadan bermimpi ketemu Nabi. Dawuh itu. Lalu yang kedua, waru'yatu as-saniyatu fil asyris tsani. 10 kedua minhu saking Ramadan. Jadi tanggal malam 20. Malam 20 mimpi lagi. Ya, Nabi rawuh, Nabi menemui kepada Abu Hasan dan dawuh yang sama. Ya Ali unsur al-madhahiba al-marwiyah tadi. Waru'yatus salisah wasalisatu utai mimpi yang ketiga fil asyris salis pada 10 yang ketiga. Dari tanggal berapa ini? 30-an minhu saking Ramadan. Bihadir ru'yati al-mukarrarati dengan impian yang berulang-ulang ini. Bihadir ru'yati kan ikilah impian al-mukarrarati yang ulang-ulang ini. I'tazala al-asy'ari an-nasa. I'tazala itu artinya menjauhi. I'tazala menjauhi sopal asy'ari, Imam Asy'ari menghindar, menjauhi ya. Uzlah gitu ya. Uzlah itu menghindar, menjauhi. Orang kumpul wong ya, tidak kumpul dengan yang lain. Fin annasa ing nusukhum sata asyara yauman 15 apane yauman harinya. Sata asyara yauman ing dalam waktu 15 apane yauman dinane indama tawassala ila qararit tahawul indama tawassala nalikan wis sampai wis tumeka sapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ila qararit tahawuli maring ketetapan tahawul berpindah. Ila qararit tahawuli maring ketetapan tahawul berpindah. Anil i'tizali saking i'tizal. Lah, dia sudah mau menghindar atau sudah mau berkumpul dengan orang. Wa kharaja keluar sapa Abu Hasan Al-Asy'ari ba'daha sausi khamsata asyara yauman. 15 hari menyendiri ya, uzlah.
Wa kharajalan keluar sapa Abu Hasan Asy'ari ba'da sausi khamsata asyara yauman ila nasi maring menungso. Kemudian Abu Hasan Asy'ari kembali berkumpul dengan yang lain, lalu wa'lana dan mengumumkan. Ini sudah mengumumkan pengumuman kedua. Kalau pertama tadi pengumuman atas mimpi tadi. Wa'lana mengumumkan sapa Abu Hasan Asy'ari taubatahu ing taubatnya Abu Hasan Asy'ari. Wa kan lan ana sapa apa hada, wa kan lan ana apa hada ikilah cerita, ikilah peristiwa. Wa kan lan ana apa hada ikilah a'lana tadi taubatahu fi sanati salasimiatin ing dalam tahun salasimiatin 300 hijriyatan. Jadi pada tahun 300 hijriyah terjadi peristiwa di mana Abu Hasan Asy'ari yang semula dia mengikuti aliran Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah itu lalu keluar dari golongan apa? Mu'tazilah. Karena tadi diawali dari mana? Dari adanya mimpi tadi itu, datangi Nabi tadi itu. Berarti kalau lahir 260 lalu beliaunya mimpi dan mengumumkan keluar dari Mu'tazilah usia 300 tahun 300. Waktu itu usianya berapa? 40 tahun. Usia 40 tahun beliau menyatakan diri keluar dari golongan atau kelompok Mu'tazilah. Ba'da dzalikal waqi, setelahnya peristiwa itu, ba'da dzalikal waqi, setelah peristiwa itu, Al-Imamu Abu Hasan syara'atu mandam, syara'a moko bergerak tumandang firrati ing dalam menolak, firrati ing dalam membantah, menolak, firrati ing dalam menolak alaihim ing atasi Mu'tazilah, wa tasnifilan membuat tulisan-tulisan, karangan-karangan ala khilafihim, ala khilafihim ing atasi berbeda, ala khilafihim ing atasi nulayani, ala khilafihim ing atasi berbeda, ingatasi suloyo nulayani maring Mu'tazilah. Titik. Wa minal hikayati lan iku setengah saking cerita al-masyhurati yang terkenal. Ini cerita yang sering disampaikan, ditulis oleh banyak buku, namanya masyhurah, ceritanya sudah terkenal ini. Perdebatan antara Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Jubai, gurunya, yang sampai lalu gurunya menyerah, tidak bisa menjawab. Nah, itu lalu kemudian termasuk yang menjadi tekad beliaunya untuk keluar dari Mu'tazilah itu. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, perdebatan ini wa minal hikayati ala masyurati ala ibtalil Mu'tazilati, ingatasi batalnya, ingatasi salahnya, gugurnya Mu'tazilah. Munadharatul Imam Abi Hasan Asy'ari, munadharah perdebatan, munadharatu al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari Ma'al Jubai serta Imam Jubai. Itu ceritanya bagaimana? Ini ceritanya. Ini cerita lagi ini ya. Cerita perjalanan siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ceritanya bukan mimpi. Kalau yang ketiga, yang kedua ini cerita yang sering diceritakan dalam banyak buku. Itu cerita tentang apa? Perdebatan antara siapa? Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Al-Jubai tadi. Ceritanya ini. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari nadhara, mendebat, nadhara berdebat, saling berdebat. Nadhara saling berdebat sapa Imam Abu Hasan Asy'ari hu ing Jubai, mendebat gitu ya. Hu ing al-Imam Jubai fi salasati ikhwatin, dalam 3 bersaudara. Ada 3 orang bersaudara. Ya. Ini kasusnya 3 orang bersaudara. Mati sapa ahaduhum, salah satu ikhwah. 3 orang yang bersaudara ini salah satunya meninggal mutian oleh orang yang dalam keadaan taat, apik wonge. Satu, dia mati dalam keadaan orang yang taat kepada agama, taat kepada Gusti Allah, orang yang baik ini. Wal akharu, tawi yang satu lagi asian, kebalikannya, suka berbuat maksiat. Asian, suka berbuat dosa maksiat. Wasalisu, yang ketiga dari 3 orang tadi ini, iku shaghiran, mati masih dalam keadaan kecil. Jadi yang 2 mati sudah umur, gampangannya gitu ya, sudah umur,
sudah dewasa, cuman yang satu ini orangnya baik, taat, yang satu matinya dalam keadaan maksiat. Faqala pertanyaan, faqala lahu al-Asy'ari, faqala mengko bertanya lahu maring Imam Jubai. Faqala mengko berkata lahu maring Jubai, sapa al-Asy'ari Imam Asy'ari, ma taqulu fiha ulai. Ma iku opo takulu berpendapat panjenengan. Panjenengan wahai Imam Jubai, pendapat panjenengan itu apa? Fiha ulai dalam 3 orang tadi ini. 3 orang bersaudara tadi. Artinya 3 orang itu akhirnya kira-kira di akhirat nanti itu berdasarkan prinsip dan pemahaman panjenengan, nanti ketiganya itu bagaimana nasibnya di akhirat? Masuk surga apa masuk neraka? Intinya itu pertanyaannya. Faqala maka berkata sebal Jubai, al-awwalu yusabu bil jannah. Dengan mantap Jubai menjawab, orang pertama dari 3 orang tadi iku yusabu diberi pahala. Iku yusabu diberikan pahala sapa awal bil jannah. Yang pertama dia diberikan pahala, diberikan imbalan dengan surga, gitu ya, karena dia orang yang mutian, orang yang mutian taat. Wasani utai yang kedua iku yu'aqabu binar, karena dia orang mati dalam keadaan maksiat. Yu'aqabu disiksa sapa sani binari dengan neraka. Terus yang ketiga yang mati kecil, ya, durung ketok taat apa maksiat, gitu loh ya. Kalau yang tadi matinya kan sudah sudah berumur, ya. Yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Terus yang kecil bagaimana? Kata Imam Asy'ari, tanya kepada siapa? Tanya kepada siapa? Imam Jubai. Lalu Imam Jubai menjawab, ya wasalis yang ketiga la yusabu wa la yu'aqabu. La yusabu tidak diberikan pahala, tidak masuk surga, wa la yu'aqabu juga tidak masuk neraka. Wah, ini berarti ada tempat ketiga ini ya, ada posisi ketiga, neraka, surga, terus ada antara. Kira-kira di empernya neraka, antara emper neraka, emper surga, masuk surga neraka, no emper ini, ya, atau di tengah-tengah gitu ya, tidak jelas posisinya. Wah, ini langsung diuber lagi sama Imam Hasan Asy'ari. Faqala moko berkata lahu maring Imam Jubai, bertanya lagi lahu maring Imam Jubai sopal Asy'ari. Qala fa in qala as-salis. Sekarang kalau yang ketiga berarti siapa? Yang ketiga siapa tadi? Yang mati dalam keadaan C. Fa in qala apabila berkata sopal salisu, andai kata yang ketiga itu protes. Ya Rabbi, lima amat tani saghiran. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, lima karena apa? Amata mematikan panjenengan. Amata mematikan panjenengan Allah ni ingsun saghiran, alih dalam keadaan kecil. Saghiran haling dalam waktu kecil, dalam keadaan masih kecil. Wa ma abqaitani fa'atiuka. Wa ma abqaitani, wa ma abqaitani, lan kenapa tidak menghidupkan. Abqaita itu netepno, maksudnya memberikan hidup. Wa ma abqaita lan boten memberikan hidup panjenengan, tidak membiarkan hidup panjenengan. Ni ingsun fa'atiu maka mau taat sapa ingsun ka ing panjenengan. Kenapa panjenengan tidak membiarkan saya hidup lebih lama dan lalu kemudian saya akan taat kepada panjenengan? Fa'adkhulu maka bakal masuk sapa ingsun al jannata, sehingga saya punya hak masuk ke surga. Itu kan protesnya anak kecil tadi ya. Dia protes kepada Allah. Dia protesnya, kenapa Tuhan saya dimatikan pada umur yang kecil, pada masa masih kecil? Kenapa saya nggak dibiarkan hidup sampai dewasa, sampai umur yang cukup, sehingga saya ketika hidup itu saya akan taat kepada panjenengan dan lalu saya akan masuk surga. Panjenengan kan maha mengetahui, gitu kan, gitu gampangan gitu. Madza yaqulu ar-rabb. Lalu pertanyaannya Imam Hasan ini takon, lalu bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan anak kecil itu yang setengah nada protes kan? Madza yaqulu, madza iku apa yaqulu, berkata sapa Rabbu. Bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan anak kecil tadi? Faqala maka berkata sapa Jubai. Jubai lalu kemudian menjelaskan, wah itu Tuhan akan menjawab, inni a'lamu annaka law kabbarta asaita
fatadkhula an-naro. Ini jawabannya. Ini saat temen ingsun, Tuhan akan menjawab, kata Jubai. Ini saat temen ingsun iku alamu, ingsun Tuhan, ya. Ya, Tuhan lalu menjawab, saya lebih tahu, sana ini maha tahu, gitu ya. Annaka saat temen siro, anak kecil, annaka saat temen siro, lau kabar talamun dadi gede siro. Kalau kamu saya biarkan hidup sampai tua, sampai berumur, lau kabarta asoita, kamu akan durhaka. Makanya kamu saya matikan kecil, gitu kan? Jadi kalau kamu, kata Tuhan, kalau kamu ini sampai tuwek, kamu ini sampai berumur, saya biarkan hidup sampai umur yang cukup, kamu ketika itu nanti tidak taat, kamu akan maksiat, karena saya lebih tahu, gitu ya. Kamu akan masuk neraka malah nanti. Sekarang mending kamu bisa tidak neraka, tidak di surga, gitu kan? Ya. Jawabannya Jubai, ngiro-ngiro ya. Dia mengira-ngira, memprediksi jawaban Allah terhadap protesnya siapa? Protes siapa? Yang ketiga tadi. Fatadkhula moko masuk sapa sira annaro ing neraka. Fakana al-asrahu dzalika antamuta saghiran. Fakana moko ono opala asrahu yang lebih tepat, yang lebih baik. Laka kedue sira. Antamuta yen to mati sira saghiran. Ing dalam waktu kecil atau sahiran hale waktu kecil tadi ini. Sudah bagus kamu mati kecil itu sudah benar, karena saya tahu kalau kamu nanti tuwek, kamu itu tukang maksiat, kamu akan masuk neraka malahan. Ini kata jawabannya Jubai, menirukan ya, membayangkan jawabannya siapa? Allah itu. Terus Imam Asy'ari nggak kehilangan akal gitu ya, nggak kehilangan jawaban pertanyaan lagi, malah justru itu menjadi blunder. Faqala maka berkata sopal Asy'ari Imam Asy'ari. Asy'ari siapa ini? Abu Hasan al-Asy'ari. Fa in qala maqalamun berkata, sekarang bagaimana kalau yang tadi yang kedua, sopa Sani yang kedua, siapa yang Sani? Orang yang bermaksiat, yang dimasukkan kemana? Jangan ngantuk ya, kalau ngantuk kamu nanti salah nanti ya. Karena cerita ini. Orang kedua siapa? Orang yang kedua siapa? Yang maksiat. Asian. Siapa? Yang tadi dimasukkan kemana? Jawabannya Jubai, dia masuk ke neraka karena dia Asian. Lalu Imam Abu Hasan Asy'ari itu membuat bayangan gitu ya. Bagaimana sekarang yang kalau masuk neraka dari tiga bersaudara tadi juga protes kepada Allah. Fa'in qala andai kata ngomong, berkata sapa Asani orang kedua yang dimasukkan neraka, ya Rabbi lima lam tamutni saghiran. Ya Rabbi wahai Tuhanku lima ya, li itu huruf jar, ma-nya dibuang alifnya boleh gitu ya. Ya, dibuang alif, apa dasarnya itu? Alif dibuang itu boleh ya. Apa? Yang nyut siapa? Kalau wasruma bidul hurufi mubtilu, wasruma bidul itu innama. Apa dasarnya? Paham? Ya, ma istifhamian bin apa dasarnya? Dasarnya apa lebihnya? Wa ma fil ya itu ya, karena jarang dibaca akan lupa. Wa ma fil istifhami in jurrat qudif alifuha. Ma istifhamian yang dua alif. Kalau wakaf sudah dibaca 5 gitu ya. Kalau wakaf itu tidak dibaca langsung tapi berhenti, maka boleh dibaca apa? 5. Ini alifnya dibuang, 5. Li huruf jar, ma ya. Ma itu dibuang alifnya. Wa ma fil istifham. Wa ma fil istifham jurrat qudif alifuha. Ma istifhamnya yang dibuang alifnya. Jadi ma-nya ini ma apa? Isim istifham. Apa? Istifham untuk bertanya. 5 karena apa? Gitu. Alifnya dibuang. Ma istifham yang cerdiku biha indah. Alifnya dibuang, bisa diganti hak kalau wakaf 5. Nah, kalau 5 itu berarti berhenti gitu. 5 karena apa? Itu ma istifham. 5 karena apa? Amat tani, mematikan panjenengan. 5 karena apa? Lam
Lam ini yang kedua ya. Lima karena ata ya Rabbi wahai Tuhanku, lima karena apa? Lam tamut tani ora mematikan panjenengan Allah. Lam tamut ta ora mematikan boten mateni panjenengan Allah ni ingsun saghiran ing dalam waktu mang dalam umur yang masih kecil. Waktu masih kecil. Fala adkhulu sehingga saya tidak jadi masuk. Fala adkhulu moko ora mlebu sapa ingsun annar ing neraka. Yang kedua juga protes, Tuhan kalau kamu tahu gitu ya, seperti yang jenengan sampaikan kepada anak saudaraku yang kecil, mati kecil tadi, yang dia tidak masuk ke neraka, tidak masuk ke surga, karena panjenengan bilang bahwa kalau dia, saya tahu dia kalau gede nanti maksiat dan lebih baik dia mati kecil. Kenapa panjenengan tidak matikan saya kecil sehingga saya tidak sampai masuk di neraka, gitu loh ya. Ini pertanyaan siapa? Orang yang kedua. Wah, yang kedua tadi masuk mana toh? Belakang. Oke, karena sampai tua dia maksiat gitu kan. Lalu dia protes, ya kalau Tuhan tahu kenapa saya gak dimatikan kecil? Seperti halnya yang ketiga tadi itu. Sehingga saya tidak saya masuk di neraka gitu. Itu pertanyaan Imam Abu Hasan Asy'ari untuk menanya kepada siapa? Imam Jubai tadi. Bagaimana wahai Imam Jubai? Kalau andai kata yang kedua juga protes. Tuhan kan tahu kalau saya gede, saya jadi orang umur itu maksiat dan akibatnya saya akhirnya masuk neraka seperti ini. Kenapa Tuhan tidak mematikan saya ketika kecil? Seperti halnya yang ketiga tadi, gitu loh ya. Lalu bagaimana jawaban Jubai? Ini dialognya antara siapa? Abu Hasan dengan siapa? Jubai. Dialog tentang urusan swarga neraka dengan tiga pelaku ya. Tiga artis, yang satu artis mati tuwek, wonge taat, siji mati tuwek, wonge maksiat, siji mati apa? Kecil tadi. Ini membayangkan seperti imajiner, sebuah dialog imajiner membayangkan Tuhan sedang diprotes oleh tiga orang. Ketika ditanya yang kedua ini, ya, oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, andai kata yang kedua tanya gitu kayak apa wahai Imam Jubai? Jawab Tuhan kira-kira apa? Madza yaqulu ar-rabb. Mada iku apa yaqulu berkata, menjawab sapa Rabbu. Protesnya yang kedua tadi kira-kira Tuhan akan menjawab apa? Ternyata Imam Jubai dia buntu, tidak bisa menjawab. Itu ya. Kalimatnya apa? Fabuhita al-jabaiyu. Fabuhita moko pusing. Buhita itu pusing. Ya, bahasa Maduranya kampius. Ya. Fabuhita moko menjadi pusing sapa al-Jubai, Imam Jubai. Imam Jubai kemudian mati kutu, ya, buhita itu mati kutu. Dia pusing, tidak bisa menjawab itu. Disitulah lalu kemudian titik daripada perdebatan yang akhirnya menjadikan Imam Abu Hasan Asy'ari, termasuk karena ada mimpi tadi itu, lalu kemudian tekad, ya, punya tekad bulat meninggalkan paham apa? Mu'tazilah. Fabuhital Jubai. Jadi tiga orang dalam perdebatan terkait dengan masuk di surga tadi. Ini kan terkait dengan akidah kan? Terkait dengan apa? Prinsip akidah tadi. Ya. Karena Mu'tazilah kan meniadakan peran Tuhan dalam perbuatan manusia gitu loh ya. Kalau ada peran seperti ini, kenapa Tuhan tidak ikut intervensi saya? Kok sampai dibiarkan maksiat sampai tuai gitu loh ya. Tadi poinnya dari situ. Ya, poinnya ada di situ. Oke. Binaan ala du'fi binaan du'fa ala du'fil mu'tazilah, binaan krono mendasarkan ala du'fil mu'tazilati, ala du'fil mu'tazilati ing atase lemahnya argumentasi Mu'tazilah, ala du'fil mu'tazilati ing atase lemahnya argumen apa jawaban orang-orang Mu'tazilah. Taroka maka meninggalkan sopala syari Imam Asy'ari adal madhab ikilah madhab wastaghlalan sibuk sapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa ya Abu Hasan Asy'ari wa atba'uhu lan pira-pira pengikutnya wa atba'uhu lan pira-pira pengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari bibetali madhabil Mu'tazilati dengan melawan membatalkan apa? Membatalkan ya, menggugurkan ya. Ibtal Mu'tazilati kan melawan, kan menggugurkan mazhab Mu'tazilah. Wa madhalan kemudian beralih
berlalu, wa madhalan berlalu maksudnya menuju sapa, wa madhalan menuju sapa Abu Hasan al-Asy'ari alal jamaati ing atase ahlus sunnah wal jamaah. Itu endingnya seperti itu dalam perdebatan. Rabbi fanfa'na wa dinal husna. Allahumma shalli ala